Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurfika dengan NIM 12300250019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum ke-6 dalam mata kuliah Fisika Kesehatan dengan topik biomekanika. Dalam vlog kali ini saya akan membahas beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pengertian biomekanika, yang kedua, jenis-jenis biomekanika, yang ketiga, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta penjelasan mengenai tulang, jaringan penghubung, dan otot sebagai bagian utama dalam sistem gerak manusia. Nah, melalui video praktikum ini, saya harap kalian semua yang menonton ini memahami bagaimana prinsip-prinsip fisika berperan dalam pergerakan tubuh manusia secara lebih jelas. Simak videonya sampai habis ya. Nah, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia bergerak dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika seperti gaya, tekanan, energi, dan keseimbangan. Sederhananya, biomekanika itu adalah menjelaskan bagaimana tubuh kita itu bekerja seperti sebuah sistem mekanik. Misalnya tuh saat kita berjalan, nah tubuh kita akan menghasilkan gaya dorong dan mengalami gesekan dengan tanah. Yang kedua, saat kita mengangkat barang, contohnya otot kita itu bekerja melawan beban. Yang ketiga, saat kita duduk terlalu lama, akan ada tekanan pada tulang belakang. Nah, oleh karena itu, biomekanika ini sangat penting dalam bidang kesehatan. Ilmu ini membantu kita mencegah cedera, memperbaiki postur tubuh, dan membuat gerakan menjadi lebih efisien. Selain itu, biomekanika juga banyak digunakan dalam fisioterapi, olahraga, dan ergonomi kerja. Selanjutnya, jenis-jenis biomekanika. Nah, biomekanika ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, general biomekanis dan occupational biomekanis. Nah, general biomekanis mempelajari gerakan tubuh secara umum tanpa dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Contohnya itu seperti saat kita berjalan, berlari, melompat, dan duduk. Fokusnya adalah mengalami pola gerakan normal, gaya yang bekerja pada tubuh, serta keseimbangan tubuh. Sedangkan occupational biomekanis adalah biomekanika yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Tujuannya itu untuk mencegah cedera kerja, meningkatkan kenyamanan, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya itu seperti cara mengangkat barang yang benar, posisi duduk saat bekerja, dan desain kursi ergonomis. Nah, jika posisi kerja tidak benar, dapat menyebabkan nyeri punggung, cedera otot, dan gangguan tulang. Biomekanika ada dua jenis utama. Yang pertama adalah General Biomechanics. Ini mempelajari gerakan tubuh secara umum, seperti berjalan, berlari, dan melompat untuk memahami pola gerakan dan keseimbangan tubuh. Kedua, Occupational Biomechanics, yang diterapkan di lingkungan kerja. Tujuannya mencegah cedera kerja. Posisi kerja yang salah bisa menyebabkan nyeri punggung dan cedera otot. Dengan posisi yang benar dan desain ergonomis, kita bisa meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Yang ketiga, penerapan biomekanika. Nah, biomekanika ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, dan dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan atau dunia medis, biomekanika ini digunakan untuk membantu fisioterapi pasien cedera, menganalisis gerakan pasien stroke, serta rehabilitas otot dan sendi. Dalam olahraga, biomekanika membantu meningkatkan performa atlet, memperbaiki teknik gerakan, dan mencegah cedera. Misalnya, teknik lari yang salah dapat menyebabkan cedera pada lutut. Dalam ergonomi kerja, biomekanika juga digunakan untuk mendesain kursi dan meja kerja, menentukan posisi duduk yang benar, serta mengurangi kelelahan kerja. Posisi duduk yang ideal adalah punggungnya tegak, kakinya menampak lantai, dan layar sejajar dengan mata. Dalam kehidupan sehari-hari, biomekanika juga penting. Misalnya, saat mengangkat barang berat, cara yang benar adalah dengan menekuk lutut dan menjaga punggung tetap lurus. Sering sakit punggung atau lutut? Mungkin ini masalah biomekanika tubuhmu. Biomekanika adalah ilmu tentang gerakan tubuh. Mari kita lihat aplikasinya dalam hidup kita. Di dunia medis, biomekanika membantu dalam fisioterapi dan rehabilitasi pasien dengan cedera. Dalam olahraga,
Ia memperbaiki teknik gerakan untuk meningkatkan performa dan mencegah cedera. Di kantor, biomekanika membantu mendesain posisi duduk ergonomis yang mengurangi kelelahan kerja. Bahkan saat mengangkat barang berat, cara yang benar menekuk lutut bisa mencegah cedera punggung. Pahami gerakan tubuhmu dengan biomekanika untuk hidup yang lebih sehat dan bugar. Keempat, tulang. Tulang adalah struktur keras dalam tubuh yang berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ, dan tempat melekatnya otot. Dalam biomekanika, tulang itu berperan sebagai tuas atau lever. Misalnya, saat kita mengangkat benda, lengan kerja seperti tuas dan sendi menjadi titik tumpu. Ada 3 jenis tuas dalam tubuh manusia loh. Yang pertama itu ada tuas kelas 1, seperti pada leher. Yang kedua, tuas kelas 2, seperti kaki saat berjinjit. Dan yang ketiga, tuas kelas 3 seperti lengan saat mengangkat beban. Selain itu, tulang juga menerima berbagai tekanan dan gaya dari aktivitas kita sehari-hari loh. Tahukah kamu bagaimana tubuhmu bisa bergerak? Semua thanks to tulang, struktur keras yang menyokong tubuh dan melindungi organ penting kita. Tapi fungsi tulang lebih dari sekadar penopang. Dalam biomekanika, tulang berperan sebagai tuas atau lever. Saat kita mengangkat benda, lengan bekerja seperti tuas, dengan sendi sebagai titik tumpu atau fulcrumnya. Ada 3 jenisnya. Pertama, tuas kelas 1, seperti pada leher saat kita menundukkan dan mengangkat kepala. Kedua, tuas kelas 2, seperti kaki saat berjinjit. Di sini, beban berada di antara titik tumpu dan kekuatan. Dan ketiga, tuas kelas 3, contohnya lengan saat mengangkat beban. Kekuatan kita bekerja di antara titik tumpu dan beban. Inilah keajaiban biomekanika tubuh kita. Tulang kita tak hanya kuat, tapi juga dirancang dengan cerdas untuk setiap gerakan kita. Yang kelima, ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung adalah jaringan yang menghubungkan dan mendukung bagian tubuh. Contohnya adalah ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang, tendon yang menghubungkan otot dengan tulang, dan kartilago atau tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan sendi. Nah, fungsi utama jaringan ini adalah menjaga stabilitas sendi, mengurangi gesekan, dan menyerap tekanan. Dalam biomekanika, jaringan penghubung sangat penting karena membantu menjaga pergerakan tetap stabil dan mencegahnya cedera. Jaringan penghubung adalah jaringan yang menghubungkan dan mendukung bagian tubuh. Contohnya adalah ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang, tendon yang menghubungkan otot dengan tulang, dan kartilago atau tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan sendi. Fungsi utama jaringan ini adalah menjaga stabilitas sendi, mengurangi gesekan, dan menyerap tekanan. Dalam biomekanika, jaringan penghubung sangat penting karena membantu menjaga pergerakan tetap stabil dan mencegah cedera. Nah, selanjutnya otot. Otot adalah jaringan yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Terdapat 3 jenis otot, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, dalam biomekanika, otot itu bekerja melalui proses kontraksi dan relaksasi. Contohnya, saat kita mengangkat tangan, otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot tricep itu akan relaksasi. Nah, otot menghasilkan gaya yang memungkinkan tubuh itu bergerak. Semakin besar gaya yang dihasilkan otot, semakin kuat pula gerakan yang terjadi. Otot adalah jaringan yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Tanpa otot, tubuh kita tak akan bisa bergerak. Terdapat 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dalam biomekanika, otot bekerja melalui proses kontraksi dan relaksasi. Saat kita mengangkat tangan, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot tricep relaksasi. Otot menghasilkan gaya yang memungkinkan tubuh bergerak. Semakin besar gaya yang dihasilkan otot, semakin kuat pula gerakan yang terjadi. Nah, jadi kesimpulan dari video dan penjelasan sebelumnya yaitu biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia dengan prinsip fisika. Biomekanika terjadi dari 2 jenis utama, yaitu general dan occupational biomekanis. Nah, ilmu ini banyak diterapkan dalam bidang kesehatan, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Nah, tulang adalah jaringan penghubung dan otot bekerja sama menghasilkan gerakan tubuh. Sekian video praktikum ke-6 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.